Itu bukan ranahku lagi ya, karena aku sudah dibilang diemin aja, nggak usah ikut campur juga. Nggak satu perempuan yang suka sama dia. Lu beruntung bisa ditidurin sama dia. Hah? Melakukan hal tersebut beruntung. Please guys, jangan dinormalisasi lah hal kayak gini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project ya. Nah, aku punya rekomendasi parfum nih dari by Erika Carlina. Jujurly aku tidak dibayar sama Erika ya, tapi aku penasaran aja, ternyata parfumnya emang sewangi itu ya, dan semewah itu. Ini siapa yang menduga kalau harganya cuma di kisaran 300.000 guys. Kali ini kita ngereaction bareng FKR Crunchy lagi ya. Oke. Nah, kali ini kita pengen dengerin dari klarifikasi Panda. Cuman kayaknya klarifikasi Panda dia belum membukakan tanggapannya, tapi dari pihak keluarganya deh ya, kayak kakak sama ayahnya teman-teman ya. Dan gimana sih pendapat dari netizen tercinta kita nih setelah muncul statement kalau DJ Panda itu mempunyai anak selain Erika. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Karena kenapa? Karena ingat, kalian tidak akan ketinggalan info yang lagi viral di sosial media. Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya selanjutnya. Let's go. Yang pertama ada dari klarifikasi cicinya Panda ya, masih keluarganya Panda. Yuk kita dengerin. Kan kalian dengerin podcastnya sampai selesai, ditelaah kata-katanya, di situ juga dibacakan chattingan dari awal sampai akhir. Statement tuh cewek aja sampai mau rela di penjara kalau sampai bohong. Ya sudah, itu bukan ranahku lagi ya, karena aku sudah dibilang diemin aja, nggak usah ikut campur juga, dan aku disuruh hapus, ya aku hapus ya, bukan ranahku. Jadi kalau mau tanya tentang yang mengaku hamil, coba ditanyakan ke Nyonyo, karena nanti jadi ribut akunya sama Nyonyo. Aku sama Nyonyo nggak ada ribut, woi. Nggak apa-apa. Tahu nggak, bapak sama anak aja kadang berantem, ibu sama anak aja kadang berantem. Tapi aku nggak berantem, sama Nyonyo, tak. Nggak mau komen ya masalah yang siapa itu siapanya. Aku nggak tahu, bukan ranahku. Ya nanti aku jewer telinganya gini aja ya kalau jewer Nyonyo. Nggak. Intinya aku tegaskan sekali lagi, boleh direkod. Saya dengan Nyonyo tidak ada keributan apapun. Jadi Cece itu pernah membuat statement yang dimana kita pernah bahas di konten yang ini ya. Di situ Cece ini bilang kalau dia bakal bantu cari tahu dan tanggung jawab siapa sih yang ngaku-ngaku wanita yang pernah dihamilin atau udah punya anak dari DJ Panda. Dia pernah membuat statement itu, dan bahkan dia bakal membantu proses jalannya tes DNA. Dan waktu si pihak cewek coba komunikasi dengan Cece, ternyata nggak dapet respon gitu. Yang katanya di TikTok, di live, di mana-mana di sosial media, dia bakal tanggung jawab ngebantu buat tes DNA. Apakah bener itu anaknya DJ Panda, dan sekarang tidak ada. Bahkan kita bakal dengar tanggapan ayahnya yang tidak mau untuk ngurusin tes DNA ini gitu ya. Bahkan Denny Sumargo membuat statement kalau cewek ini hanya cewek LC ya, yang dibayar 1,5 juta sampai 1 jutaan lah ya. Jadi nggak ada perlu tuh tes DNA lagi. Walaupun Panda mengakui pernah tidur gitu sama itu. Nakal kali ya Panda dulu ya. Gara-gara Panda bersikapnya gitu, Bang Densu agak kecewa karena Panda nggak jadi beresin masalahnya, nggak sesuai janji. Kita satu pemikiran loh. Bahkan kalau kalian tahu di video konten terbaru, kan aku ada buat thumbnail nih yang ini ya, itu mereka saling unfollow ya. Iya, kecewa banget lah. Tapi yuk kita lihat dari sisi tanggapan keluarganya nih. Reaksi ayah Panda terkait munculnya Cynthia Cila. Ini yang aku tahu, ini advokatnya. Sorry kalau salah, mohon dikoreksi. Bapaknya sih pasrah, dia tidak akan berpikir. Tadi saya sudah ngobrol sama bapaknya Panda ya. Ya dia tidak akan membuat statement apa-apa karena takut untuk memperkeruh. Cuman yang perlu ditekankan adalah ini kan kejadian sebelum kasusnya Mbak R gitu loh. Ya memang sebelum kasusnya Mbak Erika, sebelum Panda seperti sekarang ini kan kita melihat Panda yang berbeda. Ya, yang buas, yang liar, yang fuckboy.
Nah, kan kemudian ketika di kasus di presiden itu kan dia udah meminta maaf atas segala yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini kan kemudian kan masa lalunya diungkit lagi, dipermasalahin lagi. Yang bodoh siapa dong? Bapaknya sih pasrah, dia tidak akan berpikir. Tadi saya sudah ngobrol sama bapaknya Pak Anda ya. Ya dia tidak akan membuat statement apa-apa karena takut untuk memperkeruh. Cuman yang perlu ditekankan adalah ini kan kejadian sebelum kasusnya Mbak R gitu loh. Ya memang sebelum kasusnya Mbak Erika, sebelum Panda seperti sekarang ini kan kita melihat Panda yang berbeda ya, yang buas, yang liar, yang fuckboy. Nah, kan kemudian ketika di kasus di presiden itu kan dia udah meminta maaf atas segala yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini kan kemudian kan masa lalunya diungkit lagi, dipermasalahin lagi. Yang bodoh siapa dong? Oke. Jadi di sini ayahnya Panda bahkan tidak peduli dengan si Cynthia Cila ini, teman-teman. Ya. Dia nggak mau nanggepin kasus ini karena aku tahu sih nama DJ Panda itu udah baik banget, bahkan dipuja-puja. Nanti kalau kita lihat komentar aku pasti bakal kena hujatan. Oke, aku bakal di sini agak berat sebelah mungkin ke pihaknya Densu dan pihaknya si Cynthia ya, yang mengkritisi pendapat-pendapat dari keluarganya. Maaf banget netizen ya. Tapi nanti teman-teman bisa juga komentar di bawah nih. Maklum aja Pak, DJ Panda lagi naik daun. Keluar deh, semua itu perempuan-perempuan butuh pengakuan. Kayaknya keluarga Panda dan DJ Panda nggak perlu ngomong ini tuh si diem aja. Ya karena diem itu dong netizen ya. Ini bernama Bu Nisa di sini. Ya karena diemnya itu akhirnya muncul deh masalah baru. Cynthia membongkar di podcast Densu. Ya tes DNA kan cuma ngabisin waktu berapa hari sih? Bentar, terus udah kan clear ya masalahnya. Nah ini ada salah satu tanggapan dari Koroni yang deket banget dengan DJ Panda ya, salah satunya setahu aku. Yuk kita lihat statementnya apa nih. Buat ya kayak diwaca tok aku. Enggak, tunggu sebentar. Kancing ya. Podcast Densu apa tanggapannya? Wis 6.000 wis. Kok ngesakne lek terus. Ya, kalau saya ya, direkam boleh nih, direkam boleh. Tanggapan saya terkait Panda. Satu, yang ngomong Panda itu dulunya alim itu siapa? Panda itu seorang DJ. Yang ngomong Panda itu dulu nggak doyan cewek itu ya siapa? Yang mungkin ngomong, mungkin dia dulu ya, mungkin lah ya pernah minum. Nah, ya jelas pernah, kalau pernah minum loh ya, tapi tidak hobi itu betul. Tapi teman-teman, itu kan dulu, itu kan masa lalunya Panda. Dan Panda itu setelah kejadian yang kemarin itu, dia bener-bener kayak gimana ya? Pembelajaran jadi berubah. Gini aja, saya pengen tanya, kita harus fair. Panda setelah kejadian itu dan ketemu dengan kita semua yang sayang-sayang sama dia, berubah apa enggak? Ayo, saya pengen tahu. Berubah kan? Nah. Jadi kalau ngomongkan soal yang sekarang itu sudah menurut saya itu masa lalu Panda. Bukan setelah kejadian ini dia semakin menjadi enggak. Oke, kita udah dapet ya tanggapannya. Di sini tanggapan dari Om Roni pinter. Itu kan dulu, sekarang sudah berubah. Pinter banget ini menurut saya statementnya. Dan bagus banget ya. Jadi kayak berpikir netizen, oh ya, sekarang Panda udah berubah nih. Gue yakin sebelum karir DJ Panda hancur, pasti ada masalah dan part-part selanjutnya. Soalnya ada yang iri dan panas. Saya tetap dukung DJ Panda kok, tanpa melihat masalah pribadinya. Oke, ini menarik, ini bagus ya. Kalau mendukung lagunya aku juga mendukung, bagus. Cuman kalau dari masa lalunya sih no. Yuk lanjut lagi ke tanggapan Bunda Korla deh ya. Dia kan dukung Panda juga, ada di pihak Panda terus ya. Yuk kita dengerin. DJ Panda bun, DJ Panda kayak mana bunda? Ya nggak apa-apa DJ Panda. Kenapa DJ Panda? Kenapa dengan DJ Panda? DJ Panda baik-baik aja kok, nggak masalah dengan DJ Panda. Kenapa DJ Panda? Kenapa? Kalaupun ada orang ngaku-ngaku gini-gini, ya wajar deh. DJ Panda kan lagi terkenal.
lagi viral. Derajatnya naik. Jobnya banyak. Ya perempuan-perempuan yang pernah tidur, istilah kalaupun perempuan-perempuan yang katanya ngaku-ngaku sama dia udah punya, yang katanya udah punya anak janda ngaku perawan itu. Iya. Kalau misalnya perempuan yang bener-bener perempuan nggak mau ditidurin. Ya, nggak mau. Jangan kayak gitu. Buat bunda mah, alah, itu hal-hal yang drama-drama. DJ Panda itu, dia DJ. Nggak satu perempuan yang suka sama dia. Lu beruntung bisa ditidurin sama dia. Yang lainnya yang belum, yang juga pengen tidurin nggak kedapetan. Nah, lu beruntung. Jadi nggak usah merasa kesedih, kecewa, putus asa. Lu yang ngekor, lu yang mau, lu yang ngejer. Hah? Melakukan hal tersebut beruntung. Please guys, jangan dinormalisasi lah hal kayak gini. Waduh, gua kalau jadi DJ Panda ya, pusing kali ya. Tiba-tiba anak gua di mana-mana gitu kan. Abis menebar benih di mana-mana soalnya kan, cerot di mana-mana. Akhirnya jadilah anaknya di mana-mana juga gitu. Jadi kan emang kemarin DJ Panda sempat tuh ya dihujat satu Indonesia, plus nantangin juga. Abis itu kan dia mengakui kesalahannya gitu kan, ke podcastnya Densu ya kan, mengakui kesalahannya, dan dia juga ada statement gitu kalau misalnya dia juga ada dua wanita lain yang lagi mengandung anaknya dia gitu kan, dan akhirnya karena kejujurannya terus abis itu dia pergi ke pengajian juga, akhirnya dimaafkan lah, dan akhirnya menjadi banyak fansnya nih sekarang, menjadi disukai. Jadi emang ya kalau bermain sosial media itu harus pakai strategi. Ya strateginya kalau di Indonesia ini ya udah, yang penting harus mengakui kesalahan. Ya karena emang dengan mengakui kesalahan orang tuh lebih bisa terima gitu, ya kan? Akhirnya bisa kerja lagi, akhirnya sekarang bahkan banyak banget fansnya ibu-ibu. Nah sekarang muncul lagi nih, ya kan? Udah reda-reda, udah banyak fansnya muncul lagi nih. Satu cewek lagi yang mengakui gitu kan, kalau misalnya dia hamil dan melahirkan anaknya si Panda ini gitu kan, dan bahkan dia bersedia untuk tes DNA. DNA apa? DNA salmon. Ya menurut gua dua-duanya salah lah ya, karena dua-duanya melakukan sesuatu yang salah gitu ya, entah ceritanya gimana lah, entah bagaimana ceritanya lah, pokoknya dua-duanya salah. Tapi dalam kasus ini kenapa si cewek ini yang lebih banyak menerima hujatan, mulai dari hujatan fisik lah. Gue baca tuh di kolom komentar ya, banyak yang bilang, masa sih DJ Panda mau sama yang modelnya kayak beginian, gue kagak percaya, bla 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 bla. Padahal dua-duanya ngelakuin kesalahan loh. Dan Bentar. Ini yang membuat aku agak miris gitu. Dua-duanya salah, dihujat ceweknya, bener-bener kayak kalian menghina banget fisiknya guys. Dan kalau udah kayak begini ya, mau gimana pun juga cewek lah yang paling akan dirugikan ya. Karena cewek yang mengandung, cewek yang harus melahirkan, ya kalau misalnya cowoknya kagak mau tanggung jawab ya ceweknya juga harus membesarkan. Lu bayangin deh coba. Plus sekarang dihujat lagi sama fans-fansnya Panda yang dulu sempat benci juga sama si Panda ini. Nah makanya di sosial media itu tuh netizen itu lucu ya. Hari ini dia bisa benci sebenci-bencinya sama lu, besok tuh dia bisa ngefans banget sama lu. Sebaliknya ngefans hari ini ya banget, besok bisa jadi ngatain lu. Ini udah gua alamin ya. Banyak yang ngehujat gue kemarin, kasus yang gue sama si Mbak E itu banyak yang ngehujat gue, tapi setelah gue balas ya chatnya segala macem malah ngefans taunya. Kan gue udah bilang ngefans boleh tapi jangan goblok, oke? Jangan matang-matang lo ngefans akhirnya lo jadi buta, nggak bisa bedain yang mana yang salah yang mana yang benar. Dua-duanya salah. Dan ayolah jangan ngehujat-hujat fisik orang lah ya, nggak bagus itu. Mungkin yang nonton video kemarin harusnya tahu sih teman-teman, hujatannya itu seperti apa, itu kayak membuat aku miris banget. Namanya cowok udah nafsu ngelihat cewek, mau itu cantik mau itu jelek ya bakal disikat pasti, nggak perlu dipertanyakan lah ya. Kalau udah nafsu itu nggak pernah mandang fisik lagi lah. Duanya salah, tapi kasihan si cewek malah dihujat dan si cowok malah dibela. Ya gimana, emang yang lebih terkenal sih, aku udah tahu sih resiko dia bakal dihujat, karena yang lebih terkenal di sini adalah DJ Panda. Ya, ini pulangnya bisa ke Solo. Baik. 18 di Korban DJ Panda mulai pada speak up. DJ Panda sekali tendang langsung
der. Mantap. Dan kemarin mulai muncul nih namanya Mbak Cynthia yang mengaku adalah korban dari DJ Panda. Tapi tahu nggak? Ternyata Mbak Cynthia ini adalah fans dari DJ Panda itu sendiri loh. Tapi miris banget baca chatnya loh. Anak nggak salah apa-apa kok mau dibuang. Padahal banyak banget Pak Sutrisah di luar sana yang terus berjuang untuk garis 2, terus berjuang untuk punya anak. Kok enak men pas gawe anak, enak-enak orang mikir. Bahasan dikon tanggung jawab malah ketar-ketir. Tapi katanya Mbak Cynthia juga punya anak dari mantan suaminya. Padahal ngakunya cuma sama DJ Panda loh. Kalian ada info lagi nggak? Komen di bawah ya. Tapi itu juga satu hal, aku netral ya. Kalau di sini itu yang membuat aku ragu apakah benar dia hanya tidur dengan DJ Panda, itu satu hal ya. Makanya balik lagi, ini harus dites DNA sih, biar nama DJ Panda bersih. Dan ada lagi yang bikin aku goyah lagi, statement dia. Kalau dia yakin bahkan dia siap di penjara. Oke, kalau itu bukan anaknya DJ Panda, kayak wow. Bukannya enggak support woman, tapi aku malu banget aku ngelihat podcastnya Denny Sumargo sama cewek yang mengaku-ngaku hamil anaknya DJ Panda. Aku juga biasa aja sama DJ Panda, aku seneng sama musik-musiknya, tapi aku biasa aja. Cuman aku sebagai cewek aku malu banget ngelihat dia yang nggak tahu malu datang ke podcastnya Denny Sumargo. Udah gitu dia pakai acara bilang lebih kasihan ke dirinya sendiri daripada ke bayinya. Jadi dia tuh kayak datang ke sana tuh cuma mau butuh pengakuan. Lihatlah, gue juga hamil ya anaknya DJ Panda. Gue setara sama Erika. Aku nggak nonton sampai habis saking aku malunya sampai ih kok cewek kayak gini. Udah sama dia yang mulai duluan, dia yang ngajak-ngajak. Aduh. Ini mungkin terdengar kolot tapi ini peribahasa dari zaman dulu. Kucing dikasih ikan, siapa sih yang gak mau? Sekarang udah kejadian gitu, yang cuma cinta satu malam minta pertanggungjawaban. Aduh, sorry banget nih, tapi ani-ani aja dibayar mbak. Kamu mau udah gak dibayar, ngasih gratisan, terus udah gitu, ya begitu deh. Aku bacalah komen-komennya, ternyata banyak juga yang sepemikiran sama aku. Sekali lagi mbak, ini tuh cinta satu malam. Kamu berharap apa dengan cinta satu malam? Bahkan belum tentu dia tuh inget nama kamu gitu. Aduh. Dan ini juga pelajaran buat cowok. Jangan nanam benih di mana-mana. Seandainya emang kepepet banget ya pakailah pengaman murah loh. Di Indomaret, di Alfamart tuh juga dijual. Bukannya aku mendukung free sex, tapi ada pengaman. Nih kalau jatuhnya kayak gini, kayak kejebak gak sih kamu? Ya, semoga DJ Panda juga tobat ya. Anak Tuhan kok kayak begitu. Korbannya DJ Pandes keluar lagi nih di podcastnya Bang Denny Sumargo. Apakah dia salah nih si Pandes? Ya kagak. Karena setelah gue nontonin podcastnya, dia ini adalah seorang grupis. Yang dimana si orang ini mau lah ibaratnya untuk melakukan itu. Tapi permasalahannya itu kenapa mereka memutuskan untuk tidak memakai pengaman. Karena setidak-tidaknya nih lo kan kalau ibaratnya prikam dikit aja keluar di dalam bisa jadi tuh, nggak perlu sampai klimaksnya. Mau tuh klimaksnya dicabut di tengah-tengah juga kan udah ada prikam. Jadi ujungnya bisa aja jadi, nggak perlu nunggu hasil akhirnya. Jadi ibaratnya pembelajarannya, kalau lu mau jadi grupis ataupun lu mau one night stand atau apapun itu mau have fun, pastiin deh lu pakai pengaman. Jadi biar sama-sama enak. Karena kalau kayak gini, Pandesnya salah nggak? Ya kagak. Karena yang ceweknya ini juga mau juga sampai nyamperin, sampai ngetok. Jadi nggak salah sih. Ditambah dia kan juga udah nanda tanganin dokumen yang dimana dia udah pas terima duit putus hubungan juga, dan dia bersikukuh nih pengen diakuin jadi anak gitu kan biar dapat penghasilan bulanan. Lah kan udah mbaknya aku udah paraf itu, udah pegangan, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Jadi pembelajaran nih
pakai pengaman, oke? Statementnya agak ngeri ya. Tapi di sini aku membantu Cynthia Cila deh. Cynthia Cila membuat statement, dia nggak pengen penghasilan bulanan teman-teman ya. Dia hanya pengen pengakuan kalau bener ini anaknya DJ Panda. Jadi sosok anak ini tahu nih, itu loh ayahnya. Kalau aku tangkap dari podcastnya kemarin. Tapi kalau dibalik lagi nangkepnya seperti ini ya bisa juga, cuma agak ngeri. Next. Terakhir deh yang dukung ini deh dari sisi Cynthia Cila deh. Tadi kan kita udah denger banget nih, banyak banget hujatan. Yuk kita denger. Selamat pagi DJ Predator. Udah di unfollow ya sama yang punya podcast ya. Terus udah banyak yang kecewa ya. Makanya DJ Predator ya, lu itu dikasih kesempatan, dikasih panggung sama yang punya podcast untuk menyelesaikan ya setiap permasalahan lu. Makanya lu dikasih kesempatan, bukan sekarang boro-boro ibarat kata lu didukung banyak orang terus lu lupa dengan itu semua. Nggak kayak begitu konsepnya. Harus tahu diri dong. DJ Predator ya, lu ibarat kata ya, habis ini ya kan lu akan redup lagi ya. Orang-orang akan sadar bagaimana lu tuh playing victim ya, memanfaatkan kesempatan hanya untuk popularitas lu doang ya. Jadi buat kalian semua netizen yang kemarin ngebelain dia terus menyerang gua siap war, gua siap perang sama lu semua ya. Karena bagaimanapun ini bukan tentang namanya karir, tapi tentang namanya tanggung jawab ya, tanggung jawab dan sifat buruk ya, yang dan adab buruk. Oke? Mari kita perang drama halu tidak akan pernah mundur. Kalau udah sekali maju akan tetap maju, karena apapun yang keluar dari mulut gua adalah fakta yang tertunda dan sekarang sudah mulai kebongkar. Makin melantam aku, makin semangat aku, makin membara aku, menyala drama halu, menyala. Aku gak ikut ya. Aku belum siap kalau diserang oleh netizen, karena mulut netizen itu nyakit. Gak ngaruh, buktinya followers DJ Panda 2,5 juta sekarang. Ayo semangat, tetap dukung DJ Panda. Tetap DJ Panda ya. Sekarang DJ Panda jadi BA skincare-nya Maharani. Oh iya bener, mau dihujat apapun si Panda mah tetap punya karir bro. Oke, kita bakal bacakan 3 top komentar atas di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sempat ngebahas DJ Panda. Yuk kita bahas lagi. Oke, dari Istrinah 1629. DJ Panda yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan ucapannya. Oke, di YouTube kok masih aman ya. Thank you banget komentarnya. Cynthia Amanah IZ7KO, licik banget emang nih laki, gak bisa dipegang omongannya, heran sama fansnya pada buta. Dari Buderi, perilaku lelaki yang sudah celap-celup menabur benih di mana-mana tapi tetap dipuja memang sudah keblinger. Saya tidak mendukung perempuan yang mau berkencan dengan DJ Panda ini, tapi saya peduli dengan adanya seorang bayi yang lahir tanpa dosa tidak dipedulikan. Berani berbuat harusnya berani tanggung jawab, terlepas katanya seperti jual beli. Yaudah guys, saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. Kalian bebas berkomentar dan bebas berpendapat di video saya. Sekali lagi kalau saya ada salah kata, saya minta maaf. Di sini saya tidak ada dukungan dari pihak manapun. Di sini murni atas pendapat saya yang saya tonton dan saya reaction sendiri. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.